Sampah dan hutan. Lingkungan dan hutan menjadi korban. Sampah yang ada di hutan menjadi sorotan menggiurkan. Banjir sampah tahunya di tempat sampah, perahunya kandas oleh sampah. Bukan lautan hanya kolam, sampai kerumputan hijau berganti gedung-gedung mewah. Ikan dan sapi makan sampah pun jadi. Sampah identik dengan kotoran. Lalu apakah yang mengotori bisa disebut kotor? Atau jangan-jangan sampah dipelihara di gedung indah, dibesarkan di Menara Gading, datang membawa sampah-sampah. Sampah datang di mana dirinya pernah dimanja, tanggulnya dijebol oleh banjir, oleh sampah. Sampahnya 7 rupa warna-warni lukisan indah menawan pada kanvas wajah bumi. Sampah tahu diri di mana dia harus meledak bersama air, terasa hangat, habis itu dingin kemana harus kembali. Sementara hutan-hutan terberangus bumi di bukit tandus. Lantas siapa beraktivitas, siapa berpola? Semua membisu, membantah, tidak tahu. Sobat-sobatku, dari puisi sampah dan hutan, mari kita melihat bahaya sampah yang dibuang di hutan. Hutan sampah bersimultan guna penuntasan degradasi lingkungan. Sobat-sobatku, kita tahu bahwa sampah merupakan material sisa yang dihasilkan oleh hasil produksi industri maupun kegiatan rumah tangga. Meningkatnya jumlah penduduk tentu akan membawa dampak terhadap peningkatan jumlah sampah. Hal ini sebanding dengan bertambahnya tingkat kebutuhan manusia, baik dari aspek sandang, pangan maupun papan, bahkan terhadap aspek yang lebih kompleks, yaitu aspek kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, selain sampah rumah tangga, terdapat pula jenis sampah yang berasal dari home industri dan sejenisnya. Sampah sendiri menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat mengakibatkan masalah yang berupa pencemaran terhadap lingkungan. Sampah yang berada di alam tentu akan membawa dampak baik untuk kehidupan manusia maupun kondisi alam. Sobat-sobatku, oleh karenanya pembuangan dan pengelolaan sampah tentu akan menjadi poin yang penting guna menjaga kondisi alam dan lingkungan. Di negara kita, negara Indonesia, masalah pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bersinergi guna terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam terciptanya kelestarian lingkungan. Oleh karenanya diperlukan kebijakan dari pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah, terutama dalam mengelola limbah rumah tangga. Kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara memilah jenis sampah. Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah maupun memilih jenis sampah diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memiliki andil
dalam pengelolaan sampah. Apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari perundang-undangan dapat tercapai dan diharapkan kelestarian lingkungan juga akan terjaga. Akan tetapi, mesti telah diatur dalam perundang-undangan, pada praktiknya masalah pengelolaan sampah masih menjadi momok di Indonesia, termasuk di Kabupaten Melaka, karena sampah-sampah dari kota dibuang di hutan Kateri. Ini salah satu contoh praktisnya. Hal ini tentu didasari oleh rendahnya aspek kesadaran masyarakat serta proses daur ulang yang belum efektif terjadi, sehingga tidak jarang kita menemukan tumpukan sampah, bahkan bukan hanya di hutan. Sampah-sampah pun dibuang juga di gunung-gunung, bahkan sampah pun menyerupai gunungan bangkai di berbagai TPA atau tempat pembuangan akhir. Selain gunung sampah di TPA, kasus yang sering ditemui di tengah masyarakat adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Pembuangan sampah di kali maupun di pinggir jalan seakan-akan menjadi budaya di tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu, sobat-sobatku, adanya undang-undang maupun peraturan harus membangkitkan kesadaran pribadi kita untuk tahu di mana saya harus membuang sampah. Masalah pengelolaan sampah bukan hanya terjadi di kota-kota besar, di wilayah pedesaan masalah sampah juga sama memprihatinkannya. Perlu kita ketahui, sampah yang telah menumpuk selama bertahun-tahun akan menimbulkan aroma busuk di sepanjang jalan yang melintasi hutan. Hutan yang notabene-nya merupakan habitat hidup hewan dan sumber penghasil oksigen, kini menjadi hutan sampah. Plang larangan membuang sampah di hutan tidak diindahkan oleh masyarakat. Gampang saja masyarakat berdalih bahwa tidak tersedianya tempat pembuangan akhir atau TPA serta terbatasnya lahan untuk dijadikan tempat sampah pribadi tidak memberikan pilihan apapun kepada mereka selain membuang sampah di hutan. Hal ini menggambarkan tentang bagaimana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan serta pemerintahan yang acuh terhadap masalah lingkungan. Kondisi ini membuat keadaan hutan semakin memburuk, mulai dari bau yang menyengat hingga berkurangnya habitat hewan. Harusnya sudah menjadi warning atau peringatan keras tentang seberapa darurat masalah ini berjalan. Melihat kondisi hutan yang semakin kronis, kesadaran masyarakat sangat perlu untuk ditumbuhkan. Disinilah peran pemuda-pemudi sangat dibutuhkan. Sosialisasi mengenai bahaya membuang sampah ke hutan serta dampaknya terhadap kehidupan, baik kehidupan manusia ataupun kehidupan alam, perlu dilakukan. Branding untuk meningkatkan kelestarian juga perlu dibentuk. Penuntutan hak terhadap pemerintah baik di kota maupun desa untuk memenuhi fasilitas pembuangan sampah juga perlu dilakukan, mengingat hal tersebut merupakan alat yang penting dalam pengendalian pembuangan dan pengolahan sampah di masyarakat. Sobat-sobatku, oleh karenanya adanya bank sampah juga akan membantu berlangsungnya proses pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara daur ulang ataupun memisahkan jenis sampah guna mempermudah produksi daur ulangnya. Pemisahan sampah yang dilakukan masyarakat tentu akan sangat mempermudah proses pengelolaan sampah pada bank sampah. Terpisahnya sampah organik dan non-organik tentu akan mempermudah proses pengelolaan sampah selanjutnya. Perlu disadari bahwa masalah sampah merupakan masalah kita bersama. Masalah ini tentu akan berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Oleh karenanya, masalah penanganan sampah baik di desa maupun kota perlu untuk segera dituntaskan. Adanya peran dan aturan pemerintah yang jelas dan tegas diimbangi dengan kondisi kesadaran individu dalam menjaga alam sebagai rumah
tentu akan menciptakan harmoni dalam kelestarian alam. Ingatlah selalu, sobat-sobatku, belajar dari kasus pembuangan sampah yang ada di hutan Kateri. Kita diingatkan bahwa sampah plastik masih menjadi persoalan serius di negara kita Indonesia. Seharusnya kita sadar untuk menjaga lingkungan, alam, agar tetap terlihat indah asri. Semoga melalui tayangan video ini pemerintah disadarkan untuk menentukan tempat di mana seharusnya menjadi tempat pembuangan akhir TPA di wilayah Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sobat-sobatku karena Anda sudah menyaksikan video ini.